Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi Nabi Nuh berdakwah ya mati-matian ke kaumnya, kepada kaum Nabi Nuh. Isi dakwahnya adalah faqultu astaghfiru. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, innahu sesungguhnya dia kana ghaffara, maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan mengirimkan langit ya penuh dengan hujan yang lebat ya. Wa yumdidukum bi amwaliw wa banin, dan akan membuat banyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, teman-teman, ini merupakan Quran surat Nuh ayat 10 dan sampai dengan 12, yang mana kalau kita lihat dari ayat Quran ini adalah manfaat dari istighfar yang dijanjikan Nabi Nuh pada umatnya, yang tentu saja diabadikan Allah ya, karena Allah meridhoinya. Jadi apa manfaat ketika kita beristighfar? Yang pertama ya, kita akan mendapati Tuhan kita Maha Pengampun ya, dosa-dosa kita diampuni. Kemudian juga kita akan mendapati hujan yang lebat ya. Jadi kalau satu negeri itu masyarakatnya penuh dengan masyarakat yang Allah ridhoi ya, membayar zakat ya, kemudian juga tidak zolim ya, maka akan kita dapati negeri tersebut dipenuhi oleh dicukupi oleh air yang cukup dari langit ya, berupa hujan. Nah, kemudian juga wa yumdidukum bi amwali wa banina, juga Allah akan memperbanyak rezekinya berupa banyaknya harta dan amwal ya. Amwal itu harta, dan banin dan anak-anak ya. Wa yaj'al lakum jannah, dan akan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai. Wa yaj'al lakum anharo. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya, negeri yang Allah berkahi itu Masya Allah ideal banget ya. Sebenarnya ini mirip kayak Indonesia, kalau Indonesia tidak banyak maksiat ya. Yang pertama kan, di Indonesia hujan sudah lebat ya, alhamdulillah. Cuman hujannya malah kadang, tidak berkah ya. Sebagian tempat hujannya jarang sehingga kekeringan, sebagian tempat lain hujannya malah jadi bencana ya, jadi banjir ya. Ini kan pertanda masyarakatnya banyak bermaksiat ya, merusak lingkungan, merusak alam. Ya dengan sendirinya hujan itu ya harus jadi rezeki yang baik, rezeki yang disyukuri, rezeki yang menambah kebahagiaan, malah jadi bencana ya. Kemudian juga negeri kita itu harusnya ya, eee, yang sudah jelas tanahnya subur ya dan banyak sungai di mana-mana, tiba-tiba tanah-tanah kita yang subur itu malah tidak membuat kita sejahtera ya. Ada banyak alasannya ya. Pertama, dikuasai oleh segelintir orang saja ya. Adapun juga sungai, bukannya sungai itu jadi sumber kehidupan, malah jadi sumber kematian ya. Sumber di mana penyakit, sumber di mana banyak hal yang berbahaya itu dari sungai ya. Tapi teman-teman, intinya adalah kalau masyarakat itu Allah ridhoi, maka Allah akan mencukupkan, memperbanyak hartanya dan anak-anaknya. Nah, ini merupakan, ya ini teman-teman ya, ciri-ciri masyarakat yang Allah ridhoi ya, yaitu hujannya jadi berkah ya, hartanya banyak, anaknya juga banyak ya,
ada kebun-kebun subur yang membahagiakan dan juga sungai-sungai sebagai sumber kehidupan ya, bukannya tadi kebalik ya, jadi sumber kematian. Nah, teman-teman, eee, berupa karunia hujan yang Allah ridhoi buat kita semua ya, kita melihat ya, kalau di Quran Allah tuh menjelaskan manfaat hujan. Hujan itu intinya bisa menghidupkan tanah yang mati ya. Jadi tanah yang sebelumnya tidak ada kehidupan dengan hujan Allah berkahi, Allah, jadikan subur, jadikan, dia bertumbuh ya, darinya mati jadi hidup. Begitu pula dengan kita dalam menikah ya, kita berusaha supaya pernikahan itu selalu terjaga kesehatannya, terjaga kesuburannya ya, agar tercipta nantinya, fungsi rumah tangga di antaranya adalah melanjutkan keturunan ya. Nah teman-teman, sekarang, kita akan sedikit membahas seputar kesehatan dan kesuburan yang perlu diperhatikan sebelum menikah. Perlu saya tegaskan bahwa di sini saya, bukan tidak ini ya, tidak secara resmi, tenaga kesehatan, saya bukan tenaga kesehatan resmi. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang tenaga kesehatan, bisa jadi lebih tahu ilmunya ya. Eee, tapi kita di sini insya Allah akan membahasnya ya secara umum, secara luas, yang mana memang, mudah dimengerti oleh, masyarakat kebanyakan. Baik teman-teman, dalam, nantinya rumah tangga kita harus memahami ya, bahwa ada banyak penyakit yang bisa terjadi dalam, rumah tangga ya. Yang pertama adalah penyakit keturunan, yang kedua adalah penyakit menular. Apa bedanya penyakit keturunan dan penyakit menular? Kalau penyakit keturunan itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari, gen ya, dari DNA orang tua kita yang diwariskan pada kita. Nah, itu kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa menolaknya, ya, itu sudah, ya dapatnya seperti ini gitu kan dari orang tua. Jadi seorang anak, bisa bisa sehat atau sakit secara penyakit keturunan itu memang tergantung dari orang tuanya, DNA-nya seperti apa. Nah, teman-teman dulu waktu SMA mungkin sudah mengetahui ya bahwa jika satu penyakit itu tidak selamanya mesti, eee, diturunkan tapi belum tentu muncul pada anaknya. Kenapa? Karena ada satu penyakit itu istilahnya carrier ya. Carrier itu andaikan ayah, eee, gennya kuat, ibu gennya lemah misalkan, maka anaknya bisa jadi dapat yang kuat dan dapat yang lemah dan yang lemah itu tertutupi ya oleh yang kuat sehingga anaknya tidak sakit ya. Tetapi anak tersebut tetap punya gen lemah dalam tubuhnya yang nanti khawatir bisa diturunkan kepada keturunan berikutnya. Nah, teman-teman ketika nanti mau menikah, hal-hal terkait seperti penyakit keturunan perlu ditanyakan ya kepada keluarga besar ya, baik untuk nanti diri sendiri maupun kepada calon pasangan. Diharapkan teman-teman ya, kalau teman-teman punya gen yang lemah, tentu, jangan menikah dengan orang yang memiliki gen yang lemah lagi. Nanti khawatirnya, anaknya nanti semuanya ada malah, kena penyakit keturunan tersebut, ya. Teman-teman kalau nanti ingat ya, pelajaran SMA ada banyak ya terkait dengan ilmu-ilmu seperti ini, ilmu-ilmu genetika, ilmu-ilmu tentang keturunan ini, ya. Silakan teman-teman, teman-teman juga nanti harus jujur ya pada, diri sendiri dan calon pasangan, ya. Jujur pada diri sendiri itu dalam artian harus berusaha mencari sebenarnya penyakit keturunan yang dibawa oleh teman-teman itu apa, yang nanti beresiko diturunkan pada keturunan setelah menikah ya. Nanti harus jujur pada diri sendiri, dicari secara serius dan juga jujur pada pasangan. Disampaikan bahwa dalam keluarga misalkan ada penyakit, yang setahu saya keturunan itu diantaranya adalah asma ya. Asma itu karena penyakit keturunan ya, barangkali teman-teman ada orang tuanya yang asma, ada keluarganya yang asma ya. Kalau misalkan ada yang seperti itu, mungkin baiknya jangan menikah dengan orang-orang yang memiliki penyakit asma lagi ya, karena nanti takutnya anaknya nanti malah, semuanya kena penyakit asma. Nah,
cari yang kuat gitu kan, atau teman-teman kalau ibunya misalkan kena penyakit asma, bisa jadi teman-teman tidak kena penyakit asma, tapi membawa gen penyakit tersebut ya. Ini jadi, tanda seru bahwa nanti ketika menikah disampaikan, barangkali pasangan juga ternyata salah satu keluarganya ada yang kena penyakit tersebut ya. Supaya nanti, ya inilah, konsekuensinya diketahui gitu kan. Kalau nikah khawatirnya nanti, sesama carrier, sesama pembawa gen yang lemah dari orang tua, takutnya diturunkan ke anak dan akhirnya nanti muncul, gitu teman-teman ya. Penyakit-penyakit yang secara genetika bisa diturunkan setahu saya juga nanti ada albino ya, ada buta warna ya, ada, setahu saya juga talasemia ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Ini silahkan teman-teman harus cek diri sendiri, cek keluarga, teman-teman sebenarnya sakit apa, dan, tadi ya resiko memberi keturunan sebuah penyakit itu nanti seperti apa, ya. Jujur pada diri sendiri, jujur nanti pada pasangan, dan nanti kita supaya tahu resiko ya kalau nanti jadi menikah, mudah-mudahan sebenarnya kan kita harap ya, anak-anak semuanya tidak ada yang muncul penyakit tersebut pada anak-anak, teman-teman nantinya ya. Syukur-syukur tidak mewarisi penyakit keturunan. Terus, teman-teman juga nanti ada, penyakit yang menular ya, dan penyakit menular yang berbahaya adalah penyakit menular ini ya, PMS ya, penyakit menular seksual ya. Contoh-contoh penyakit menular seksual kan ada raja singa ya, ada, HIV, ada, gonore ya, juga ada apalagi, setahu saya itu ya, HIV, gonore, raja singa ya, mungkin teman-teman ada yang tahu lagi penyakit yang ada dari penyakit menular seksual, ya ada penyakit itu herpes ya, terus juga, rubella ya dan sebagainya. Nah ini teman-teman silahkan, sebagai, apa ya, gini teman-teman ya, saya nggak mau, kita tidak menyampaikannya. Gini teman-teman, bahwa memang pada realitanya tidak semua dari orang yang belum menikah itu, perawan sebelum menikah ya. Ada baik laki-laki maupun perempuan ya, sudah tidak lagi perawan ya, sudah tidak lagi, perjaka ya. Itu realitanya ada, dan peserta sekolah pranikah juga pada angkatan sebelumnya ada yang bercerita demikian gitu kan, bahwa dia sudah tidak, perawan, itu bagaimana gitu kan, solusinya kalau ingin menikah. Maka jawabannya adalah, harus cek kesehatan dulu ya, cek kesehatan dulu ke dokter ya, apakah ada penyakit menular seksual yang tadi saya sebutkan ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Khawatir nanti kita zolim kepada pasangan ya, kalau misalkan, nauzubillah ada orang kena penyakit HIV ya, kita berlindung pada Allah, mudah-mudahan tidak pernah kena. Nah, kalau orang tersebut kena penyakit tersebut, maka sangat sangat apa ya, jangan sampai menikah dengan orang yang sehat. Kenapa? Karena khawatir itu nanti jadi zolim ya, jadi zolim berbahaya ya, orang yang sehat tiba-tiba karena menikah malah jadi kena ya. Silahkan nanti kan ada komunitasnya tuh, komunitas yang, berusaha hijrah ya, setelah kena penyakit HIV. Nanti bisa mencari jodoh di situ setelah, proses pengobatan ya. Kan sekarang sudah ada pengobatan obat antiretrovirus ya, antiretrovirus, sehingga walaupun orang tuanya kedua-duanya HIV, tapi karena sudah pengobatan yang panjang ya, maka kemunculan virus pada tubuh orang tuanya itu tertekan, khususnya nanti pada calon ibunya ya, kemunculannya tertekan, jadi nanti ketika punya anak, bisa anaknya, steril dari HIV itu bisa teman-teman ya, dengan pengobatan, antiretrovirus dan seterusnya. Nah, ini salah satu bentuk upaya kita ya, supaya nanti keturunan dan pasangan tidak tertular dengan penyakit menular seksual. Contohnya penyakit yang lain adalah penyakit seperti, rubella ya. Jadi penyakit rubella ya, yang bisa disembuhkan, bisa diobati, tetapi kalau nekat nikah, khawatir nanti pasangannya kena dan keturunannya, lahir tidak sehat ya, bahkan cacat ya, itu kan, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita semua ya.
Nah ini teman-teman silahkan harus cek kesehatan sebelum nikah ya. Karena aduh ya Allah kalau misalkan teman-teman di sini menularkan pada calon pasangan pada pasangannya nanti itu kan rumah tangga bisa penuh dengan pertengkaran ya seolah salah satu pasangan merasa sangat dizalimi. Nah, teman-teman, itu tadi ya, jadi ada penyakit keturunan, silakan dicek ya, dokter lebih tahu dari saya. Teman-teman juga bisa sambil belajar ilmu kesehatan ya, bahwa ada penyakit apa saja terkait keturunan. Dianalisis juga keluarga besarnya ya, dari orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, bahkan leluhurnya juga ya, sepupu-sepupunya atau juga kakak adiknya, itu silakan dicek. Kalau penyakit menular ini, ya tidak harus penyakit menular seksual ya sebenarnya, karena kan sejumlah penyakit juga bisa, tertular tanpa, eee, menular secara seksual ya, menular dengan cara yang lain tapi juga ternyata secara seksual ditularkan. Ini juga harus diperiksa teman-teman ya, karena, tadi ini jangan sampai kita menzolimi calon pasangan. Nah teman-teman, itu tadi soal penyakit, sekarang kita berbicara masalah soal kesuburan ya. Teman-teman intinya kesuburan itu kan adalah, suami dan istri yang, poten ya, yang, mampu melanjutkan garis keturunan. Nah, ada sejumlah cara untuk membuat hal itu jadi mungkin ya, menjadi terjaga kesuburan itu. Apa saja? Ada sejumlah hal. Yang pertama ini ada berat badan teman-teman. Mohon maaf ya buat yang berat badannya tidak ideal, ini harus dibuat ideal teman-teman. Teman-teman barangkali ada yang mau ini ya, cek sebentar coba kalau saya cek di Google, ada kalau nggak salah kalkulator BMI ya, kalkulator BMI. BMI itu Body Mass Index ya, buat tahu apakah teman-teman, sehat atau tidak secara berat badan? Ini ada kalkulator BMI ya, barangkali teman-teman ada yang mau sukarela untuk, apa namanya, cek BMI-nya di sini? Coba kalau saya ya, usia Saya boleh Ustaz. oh ya silakan silakan, berapa usianya? 24, 24, terus tingginya berapa? 163, 163, berat badannya berapa? 54. 54. Coba kita hitung. Lah ini harus masuk dulu. Sebentar saya masuk dulu. Itu web ya Ustaz? Iya ada web. Jadi kalau web, teman-teman bisa akses semua ya. Banyak kok sekarang udah kalkulator BMI itu. Dan perhitungannya juga sebenarnya sederhana, nanti bisa saya ajarkan. Nah, BMI-nya 20,3 ya. Sebentar. Maksudnya beratnya? Nah, 20,3 itu artinya sehat ya, karena indikator sehat itu ketika berat badannya, ketika nanti diukur secara indeks, itu nanti antara 18,5 sampai 23,9. Apa Oh, rumusnya? alhamdulillah. Rumusnya itu seperti ini teman-teman, rumusnya itu sebentar saya harus buka Microsoft Word kayaknya. Rumusnya itu adalah, sebentar kok saya jadi lupa. Nih, nih ya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Misalkan berat badan teman-teman tadi 50 kilo, dibagi misalkan tinggi badannya 150 cm ya atau 1,5 meter berarti. 1,5 meter kuadrat kan 2,25. Nah, 50 kilo dibagi 2,25 itu kurang lebih kan 22, sekian ya, 22, berapa? 22,2 mungkin. Nah, berarti kalau 22,2 itu masih sehat. Contohnya demikian ya. Gitu teman-teman, ini namanya, kalkulator BMI. Nah, kalau teman-teman punya berat badan yang ideal, bersyukur alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa lebih mudah untuk, menjaga kesuburan. Nah, coba kita cek lagi, mungkin teman-teman ada yang lain yang mau cek tes BMI-nya sekarang? Ada Mas Ustaz. Boleh boleh sebentar ya, saya ini dulu, mana tadi nah, silahkan, berapa usianya? 21, 21, tinggi badannya? 157. 157, berat badannya? 51. 51. Baik, kita hitung.
Oke, 20,7 sehat ya, alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah ini kalkulator ini di internet banyak teman-teman ya, nggak harus di Halo Dokter aja. Kalau misalkan kita cek di tempat yang lain, ada banyak ya tuh ya, di berbagai website sudah menyediakan. Nah ini jadi, salah satu indikator buat teman-teman ya, bahwa menjaga berat badan itu, suatu apa ya, suatu sunnah bahkan ya. Karena dulu zaman Umar bin Khattab, pernah ada laki-laki yang gendut ya, laki-laki yang gendut akhirnya, ketika bertemu Umar, sambil ini ya, nepuk perutnya gitu, "Ini apaan?" Gitu kan. Kata laki-laki, "Ini berkah," gitu kan. Bukan berkah ya, itu bekah ya, apa, terlalu ngembang perutnya. Jadi itu bisa mengganggu aktivitas, ibadah, aktivitas harian, dan bahkan juga mengganggu kesehatan ya. Bukan kita, apa ya, merendahkan orang yang tidak ideal berat badannya, cuman ini buat individu aja, buat kita secara masing-masing ya, harus menjaga, idealnya berat badan, jangan terlalu ringan, jangan juga terlalu berat. Nah, ini ada pertanyaan ya, kalau ototnya gede, jatuhnya kan BMI-nya jadi gede. Nah, Rasul BMI-nya berapa? Barangkali tahu. Nah, gini teman-teman ya, BMI itu kan memang ukuran kasar ya kepada umumnya orang dengan aktivitas yang, umum juga gitu kan, tidak terlalu pasif, tidak terlalu atletis ya. Pada akhirnya nanti binaragawan pasti berat badannya tinggi ya, berat badannya tinggi dibandingkan dengan, eee tinggi badannya, BMI-nya juga bisa besar. Tapi namanya binaragawan kan isinya bukan lemak ya, isinya tapi otot dan itu sehat ya. Jadi, orang-orang yang gendut tapi isinya otot itu lebih baik daripada kita-kita yang, kurus dan ototnya sedikit gitu teman-teman ya. Saya nggak tahu lah BMI Rasul berapa karena kan juga Rasul kayaknya belum pernah nimbang berat badan tuh, mudah-mudahan aja ada ya, prediksinya. Tapi kalau Rasul kita tahu dia badannya kekar ya, badannya kalau teman-teman ini ya, pernah Rasulullah itu bergulat atau pernah Rasulullah itu terlihat dadanya, maka orang-orang menyaksikan bahwa Rasulullah itu benar-benar perkasa ya. Jadi memang teman-teman badan yang sehat, badan yang kuat ya, itu adalah sunnah ya yang harus kita jaga ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini kalau dari berat badan jelas, terus nah ini teman-teman ya ada sedikit clue ya, buat teman-teman yang tinggi 155 berarti silahkan range berat badannya antara 43 atau 45 ya sampai 59. Kalau teman-teman tinggi badannya 170 ya berarti berat badannya kurang lebih segini, gitu teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi, kalau kehamilan itu bagaimana? Ya tentu kalau namanya kehamilan kan ini ya, pasti namanya hamil ibu bertambah besar perutnya, bertambah berat badannya ya, nanti setelah melahirkan baru itu kan berat badan ibu yang asli ya, nanti baru itu yang dicek ya. Memang kita kadang suka kasihan ya, ada ibu yang, melahirkan apa, yang menghamil ya, mengandung, kita tahu berat badan anaknya paling cuman 3 kilogram, tetapi ibunya naik, 20 kilogram, itu kan berlebihan ya naiknya ya, dan nanti jatuhnya tidak sehat. Toh setelah melahirkan pun anaknya lahir sehat, ibunya yang jadi nggak sehat ya, karena kegendutan, itu yang harus dikurangi. Baik teman-teman, itu tadi kasus terkait dengan berat badan. Berikutnya ini ada tes resus teman-teman. Teman-teman banyak yang tidak tahu apa itu resus, padahal, resus itu luar biasa penting ya nanti dalam menjaga, keturunan. Kenapa? Karena ketika teman-teman resusnya, tidak lazim ya, itu nanti bisa menyebabkan kemandulan. Nah, teman-teman apa itu resus? Jadi teman-teman tahu kan golongan darah itu ada A, B, ada O, ada AB ya. Nah, kalau resus itu ada positif dan negatif. Umumnya Indonesia itu resusnya positif ya, dalam artian itu aman ya. Aman karena memang satu ini ya, satu resus lah gitu. Jadi tidak, beresiko nanti untuk kemandulan. Nah, tapi ada sekitar 1% masyarakat kita yang resusnya negatif. Biasanya itu karena punya garis keturunan dengan orang Eropa ya. Dan teman-teman ketika saya cek itu
resus negatif itu kalau nggak salah pusatnya di sekitar Perancis ya, di sekitar Perancis ya, dan Belanda kan juga dekat tuh sama Perancis ya. Makanya kenapa di Indonesia ada sebagian masyarakat kita yang resusnya negatif. Nanti gimana konsekuensi resus negatif? Jadi kalau resus negatif tuh gini, misalkan istrinya resus negatif, suaminya resus positif. Nanti kan resusnya udah beda tuh dari secara golongan darah kan. Nanti ketika hamil, kemungkinan kan anaknya nanti resus positif. Nah, masalahnya kalau ibunya negatif, nanti ibunya mengira anaknya itu adalah benda asing ya. Dan nanti akan diserang sama antibodi ibunya sehingga anaknya nanti mati dalam kandungan dianggap penyakit sama tubuh gitu kan. Makanya ini kenapa bisa meresiko kemandulan ya. Biasanya kalaupun ibu itu punya anak, ibu itu nanti anaknya, cuman 1 ya, karena kan nanti jadi gini, nanti kalau ada pendarahan di dalam kandungan, biasanya baru antibodi ibu itu bereaksi ya dan menyerang mana-mana saja yang resusnya positif. Nah, kalau anak pertama itu biasanya kan belum ada pendarahan ya, jadi masih aman. Tapi kan kalau sudah anak pertama melahirkan, pendarahan itu pasti ada dan resus anak yang positif nanti akan terdeteksi oleh ibunya. Makanya nanti ketika punya anak kedua, ya sejauh pengetahuan saya anak keduanya tidak akan selamat ya. Jangankan anak kedua, anak pertama saja, resiko kegugurannya lebih tinggi daripada, anak pada umumnya. Nah makanya teman-teman, ketika teman-teman mau, menikah, kalau teman-teman resusnya negatif, menikahlah dengan laki-laki yang resusnya negatif pula, supaya teman-teman bisa punya anak lebih dari 1 dan supaya teman-teman tidak beresiko mandul, ya. Begitu teman-teman, dan ini tesnya mudah, tesnya murah, bahkan bisa gratis ya, biasanya kalau lagi donor darah atau lagi tes, golongan darah biasanya udah sepaket sama Resus. Tapi kalau misalkan belum pernah, cek aja, itu saya dulu pernah cek itu di bukan di puskesmas, di klinik ya, biayanya kalau nggak salah 35.000 atau 40.000 lah, masih sangat terjangkau, dan ini sangat penting ya, kalau buat laki-laki karena laki-laki tidak mengandung, ini biasanya tidak terlalu berpengaruh ya, walaupun tentu penting juga laki-laki buat cek. Tapi buat perempuan ini jauh lebih penting lagi karena tadi, perempuan yang mengandung. Buat teman-teman ya silahkan cek resusnya, karena 1% itu kan sebenarnya besar ya, 1 dari 100 orang. Teman-teman kalau di sekolah satu angkatan ada 300 orang, berarti ada 3 orang mungkin yang resusnya negatif ya. Dan itu kalau tidak dicek tadi khawatirnya ada, istilahnya tuh bayi kuning ya kalau, secara penyakit di masyarakat terkenalnya itu istilahnya bayi kuning. Karena ketika keguguran anak yang lahir itu jadi kuning gitu kan, kuning ya kuningnya kuning, karena diserang sama antibodi ibunya ya. Jadi lahirnya pun, sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, itu teman-teman ya, jadi silahkan untuk tes Resus karena mudah, murah, dan tadi ya bisa mempengaruhi seumur hidup teman-teman yang Resusnya negatif. Tentu ini bukan dalam arti Resus yang penyakit, bukan ya, ini bukan berarti, apa namanya, vonis vonis menderita seumur hidup, bukan ya. Cuman tadi aja menyesuaikan bahwa kalau yang Resusnya negatif biasanya ada tuh komunitasnya di tiap kota, komunitas resus negatif ya. Nanti cari jodohnya biasanya di sesama komunitas tersebut. Gitu teman-teman ya. Kalau saya sama istri udah pernah cek resus kami dua-duanya positif ya. Jadi tidak, mengalami, kasus ini ya. Silakan teman-teman buat yang mau cek itu di puskesmas atau sambil donor darah atau ya banyaklah di luar sana gitu kan mudah. Nah, itu tadi untuk tes Resus. Nah, sekarang yang berikutnya, teman-teman juga harus mengetahui tes, penyakit-penyakit berbahaya dalam kandungan. Sebenarnya teman-teman ya kalau kita mau cek kesuburan, cek, penyakit, cek apakah rahim, dan, suaminya itu poten atau tidak, itu banyak caranya gitu kan. Tapi ini yang saya ceritakan adalah yang umum dilakukan oleh pasangan-pasangan yang hendak menikah, yaitu apa, cek ini disebut TORCH ya, kalau TORCH kan bahasa Inggris artinya
obor ya, tapi ini adalah maksudnya sikatan, yaitu TORCH itu Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Kalau Toxoplasma, teman-teman ini banyak di mamalia ya, di anjing, di di kambing ya, di kucing ya. Terkenalnya ini katanya di kucing, padahal enggak ya, di hewan lain juga banyak ya. Teman-teman, jadi kalau buat teman-teman ingin terhindar dari toksoplasma, itu memang harus menjaga diri dari kotoran-kotoran hewan ya. Karena biasanya ada di kotoran-kotoran anjing, kotoran-kotoran hewan kucing ya, kotoran kambing ya. Nanti toksoplasma ini kalau buat laki-laki diantaranya bisa membuat otaknya terganggu ya, karena memang menyerang sel-sel yang ada di dalam kepala. Nah, kalau buat perempuan ini bisa membuat rahimnya terganggu ya, bisa membuat kesuburannya jadi berkurang ya, jadi tidak subur, atau bahkan bayinya juga jadi terancam cacat dan sebagainya. Makanya ini silakan nanti dicek. Memang nanti ada harganya lebih mahal ya kalau TORCH, tapi ya kalau buat teman-teman yang mampu silahkan dicek ya. Nah ini rubella juga sama, rubella ini juga penyakit dari virus. Dulu saya pernah waktu sekolah pranikah di Masjid Salaman itu, ternyata dokternya alumni penyakit rubella gitu kan, dan dia cerita sebagai perempuan, sebagai mahasiswi kedokteran gigi, dia biasa-biasa aja gitu kan, nggak menyangka dirinya adalah kena penyakit rubella. Sebelum menikah, karena dia belajar ilmu kesehatan dan suaminya juga dokter, jadi istrinya dokter gigi, suaminya dokter. Akhirnya mereka berdua cek ya, dan ternyata istrinya ya, calon istrinya yang kena penyakit rubella. Maka mereka tidak dulu menikah sampai penyakitnya sembuh ya, dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian setelah terapi penyakit rubella ya diobat, nanti penyakitnya hilang. Jadi gitu teman-teman ya, rubella juga sama tadi berbahaya, bisa menyebabkan bayi cacat, bisa menyebabkan bayi ya lahir tidak sempurna ya. Buat teman-teman yang memiliki finansial lebih silahkan untuk cek TORCH ini ya. Ini adalah cek kesehatan sebelum nikah. Juga sama cytomegalovirus ya, tidak tampak pada ibu namun berbahaya pada bayi. Juga herpes ya. Kalau penyakit-penyakit kayak gini juga biasanya ada di penyakit menular seksual juga. Jadi kalau misalkan suami kena dengan beriring berjalannya waktu, istri juga lama-lama jadi kena gitu. Makanya tadi bukan hanya membahayakan untuk pasangan, juga membahayakan untuk anak-anaknya. Dan ada banyak lagi teman-teman. Ini istri saya nampaknya ingin berbagi kisah ya terkait dengan ilmu-ilmu kesehatan, karena istri saya sudah banyak menjalani proses tersebut ya, cek kesehatan ya, menjaga kesuburan, belajar ilmu-ilmunya lebih dalam daripada saya. Silakan Teh Monik mau cerita? Iya. Di sini aja. Cek. Assalamualaikum teman-teman. Terdengar tidak suaranya? Terdengar Ustazah. Alhamdulillah ya. Nanti aktif aja Terdengar, ya kalau Ustazah. mau nanya. Iya, kita lanjutin. Terutama buat perempuan, buat laki-lakinya juga kan insya Allah calon suami. Jadi mungkin bisa nanti kasih tahu ke istrinya gitu ya. Jadi yang pertama kan soal anak itu memang takdir ya teman-teman. Tapi kita juga perlu buat ikhtiar gitu. Dalam pernikahan itu memiliki keturunan itu menurut medisnya normalnya itu selama 1 tahun teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti sudah menikah dan ternyata qadarullah setelah 1 tahun menikah itu belum punya anak, tidak ada salahnya dan tidak perlu malu atau tidak perlu merasa itu aib memeriksakan diri ke dokter. Bukan cuma istri aja tapi suami juga. Yang pertama itu pengalaman saya waktu 1 tahun pernikahan itu karena qadarullah belum, datang ke SPOG atau dokter kandungan. Dites USG, pertama USG perut. USG perut itu fungsinya buat, buat cek beberapa penyakit, kayak misalnya kista, ada kista atau enggak, terus juga PCOS. PCOS itu bisa dibilang sel telurnya itu kecil-kecil, sedangkan untuk hamil itu ada ukurannya gitu teman-teman. Jadi kalau ukurannya belum sesuai itu, atau atau sel telurnya kecil-kecil itu nama penyakitnya itu PCOS. Jadi perlu
perlu terapi, pengobatan dan lain-lain. Itu USG perut. Terus yang berikutnya juga USG, mohon maaf sebelumnya disebutin karena insya Allah ilmu dan teman-teman juga harus tahu. Yang kedua itu USG transvaginal. USG transvaginal ini lebih detail lagi daripada USG perut karena dokternya itu bisa lihat sampai sel telurnya itu ada berapa jumlahnya gitu kan, besar atau kecil. Pokoknya lebih detail daripada USG perut dan lebih sakit juga tapi insya Allah kalau kita tahu hasilnya sehat bikin kita tenang gitu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama USG perut, yang kedua USG transvaginal untuk perempuan. Yang berikutnya untuk perempuan itu juga tes kesuburan ada HSG. HSG itu untuk cek saluran tuba falopinya, teman-teman. Jadi itu tuh perjalanan jalan untuk sperma menuju sel telur gitu, lancar atau enggak, dicek kayak gitu perjalanannya ada masalah atau enggak. Karena kalau buat istri yang qadarullah ada masalah di saluran tuba ini, perjalanan sperma ke sel telurnya itu nggak lancar gitu teman-teman, akan ada banyak banyak apa ya, banyak banyak halangan gitu ya buat bisa membuahi sel telur ini. Jadi nanti dicek tuh di situ. Hasilnya itu ada 2, yang pertama saluran tubanya itu paten atau non paten. Kalau paten itu berarti normal dan bisa dibilang, insya Allah nggak ada masalah atau subur gitu ya. Terus yang kedua itu non paten. Kalau non paten itu nanti macam-macam, bakal dijelasin sama dokternya kalau hasilnya non paten itu karena permasalahan atau karena penyakit apa, dan nanti juga kalau yang hasilnya kayak gini dikasih tahu harus terapi bagaimana, harus minum obat seperti apa dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui 3 tes ini itu 3 tes dasar banget teman-teman buat kita tahu kalau kondisi kita ini subur atau enggak gitu menurut medis. Walaupun nanti pada akhirnya kan soal anak ini kembali lagi sama Allah ya, mutlak hak Allah, tapi kita juga nggak ada salahnya gitu buat ikhtiar maksimal kayak gitu. Nah, untuk 3 tes ini nggak bisa kita lakukan sebelum kita menikah. Jadi bisa dilakukan itu setelah kita menikah. Kalau sebelum menikah itu paling USG perut masih bisa gitu. Kayak misalnya ada temen pengalaman dia tuh haidnya kurang lancar, beberapa bulan sekali, nggak rutin 1 bulan sekali. Akhirnya dia datang ke dokter kandungan dan dicek lewat USG perut hasilnya kayak gimana, ada kista atau enggak kayak gitu teman-teman. Untuk suami, jadi kalau misalnya nanti teman-teman mengalami atau mudah-mudahan jangan dapat cerita pengalaman kayak gini bisa bisa dibagikan lagi gitu ya ilmunya insya Allah. Untuk suami itu juga ada tesnya. Tesnya itu lab eee, lab spermanya kayak gitu. Nah, jadi soal kesuburan ini juga yang ada masalahnya itu bukan cuma di istri doang teman-teman, tapi di suami juga ada. Karena banyak di lapangan itu yang kalau misalnya rumah tangga nih belum punya anak, yang disalahkannya itu istrinya gitu, istrinya mandul kali atau istrinya, dan lain sebagainya, padahal enggak. Maksudnya suami istri itu juga harus tes gitu dua-duanya, karena suami juga ada tesnya dan bahkan ada banyak di lapangan yang ternyata qadarullah menurut medisnya itu suaminya yang malah bermasalah, istrinya subur, suaminya yang ternyata ada masalah di kesuburannya nih gitu. Gimana kita tahu kalau kita nggak tes kan? Jadi suami istri dalam hal ini harus kerja sama gitu. Bukan istri doang yang tes, tapi suami juga perlu banget tes gitu. Untuk suami itu yang tadi saya jelaskan, tesnya itu lab sperma. Jadi buat tahu, bahkan nanti tuh di hasil labnya itu tahu ukurannya udah normal atau belum, gerak ekornya udah normal atau belum, kecepatan jalannya udah normal atau belum, terus, ukuran besarnya udah sesuai atau belum, sampai yang detail kayak gitu tuh nanti bakal ketahuan gitu. Iya, bakal ketahuan teman-teman hasilnya. Makanya perlu banget dan penting buat teman-teman, terutama kalau misalnya ada rumah tangga yang 1 tahun qadarullah belum memiliki keturunan. Nah, itu harus diikhtiarkan cek medis kayak gitu. Walaupun memang ada pengalaman, jadi ada teman saya, dia itu udah 4 tahun qadarullah belum memiliki keturunan, akhirnya tes dan ternyata hasil HSG-nya itu saluran tubanya non paten.
atau bisa dibilang dia itu menurut medisnya itu nggak akan punya anak, kalau mau punya anak ya harus bayi tabung gitu. Akhirnya dia kan kayak sedih ya divonis dokter kayak gitu dan lain sebagainya. Sedangkan saya alhamdulillah hasil vonisnya dari dokter itu sehat semuanya yang 3 rangkaian dan suami juga tes itu alhamdulillah normal, sehat, nggak ada kendala. Malah qadarullah Allah kasih waktu gitu, soal ini. Sedangkan teman saya yang dapat vonis saluran tubatnya non paten yang kata medisnya itu dia nggak akan punya anak, kecuali kalau dia tuh bayi tabung, beberapa bulan setelah tes, masya Allah hamil. Jadi tes ini juga nggak mutlak gitu hasilnya, karena pada akhirnya memang gimana Allah lagi, cuman kita nggak ada salahnya buat ikhtiar yang maksimal. Kayak gitu sih teman-teman, paling mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat perempuan. Jadi jangan sampai nunda-nunda, misalnya udah nikah nih, terus qadarullah misalnya beberapa tahun belum punya anak, jangan sampai nunda-nunda, apalagi kita ekonominya insya Allah cukup buat tes kayak gini atau menyepelekan tes ini. Karena kalau ternyata qadarullah ada hasil yang nggak sesuai harapan, bisa kita obati, sejak dini gitu teman-teman, biar usia biar kita juga gak boros usia, kayak gitu, soal kesuburan dan keturunan. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman sharing-nya. Oke, alhamdulillah tadi itu istri saya berbagi ya ilmu kesehatan dan kesuburannya pada teman-teman sekalian. Baik, barangkali ada yang mau bertanya via chat silahkan. Kita coba baca ya. Terus ini ada lagi pertanyaan ya. Kalau kehamilan itu nggak cuma dari berat badan, iya betul ya, dari macam-macam ya. Ciri-ciri perempuan yang kesuburannya terganggu itu memang diantaranya adalah kalau haidnya sudah tidak teratur. Dan kalau haidnya teratur, ada kemungkinan besar insya Allah baik-baik saja. Nah, terus juga ada pertanyaan, kalau misalkan agama cocok, keluarga cocok, malah terhalang resus, ya itu memang ini ya, kalau terhalang resus yang istrinya negatif, suaminya positif, maka ya itu qadarullah ya, itu sudah takdir Allah, dan mohon jangan dipaksakan ya. Kalau dipaksakan nanti takutnya malah nanti istrinya maksimal anak satu ya, dan yang anak pertama pun nanti khawatirnya malah tidak selamat juga gitu kan. Jadi ya harus ya harus tadi ya sesuai dengan ilmu kesehatan kita bergabung dengan komunitas resus negatif, dan bukan aib ya, itu kan juga takdir Allah juga pada akhirnya gitu teman-teman. Nah, baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Lumayan nih materi malam ini ya, agak berat-berat gimana gitu terkait dengan ilmu kesehatan. Silakan buat yang mau bertanya. Nah, kalau teman-teman intinya ketika kita berusaha menjaga kesehatan, silahkan ya dari faktor makanan ya. Mohon makannya yang sehat-sehat ya, karena kalau makannya bermasalah, ya namanya juga makanan ya, sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh. Kalau yang kita masukkan ke dalam tubuh adalah penyakit ya, niscaya jadi berpenyakit tubuhnya. Dan kalau kita makan secara berlebihan ya, berat badan berlebihan, itu juga jadi sumber penyakit. Gitu teman-teman ya. Wah, ini langsung pertanyaan ya, panjang. Baik, kita coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hamil dan melahirkan itu adalah adakah batas maksimal usia rawan? Karena pernah dengar ideal buat perempuan untuk hamil dan melahirkan usia 20 sampai 35. Lalu bagaimana dengan wanita yang menikah di usia 35 tahun? Apa bisa dibilang kurang subur atau beresiko dalam melahirkan? Lalu bagaimana dengan cerita Khadijah? Nah, untuk yang pertanyaan pertama, memang ya namanya usia kehamilan ada usia idealnya, karena kan yang hamil perempuan ya, yang dibutuhkan adalah kesehatan tubuh perempuan tersebut secara fisik ya. Nah, usia sekitar pasca balik ya, anggap usia 17 tahun, 18 tahun, sampai nanti usia 35 ya, sampai mungkin nanti usia 40, itu memang namanya tubuh perempuannya juga masih relatif sehat ya, di puncak-puncak primaan tubuhnya. Di atas 35, di atas 40, itu relatif ya tubuh menua ya, dan mulai tidak prima lagi ya. Tentu namanya nanti melahirkan di usia di atas 40, itu ada resiko yang lebih. Nah, untuk terkait dengan kisah Khadijah,
Ya, kalau misalkan ini ya teman-teman juga kisah Khadijah kan ada 2 versi ya, dan dua-duanya sebenarnya sama-sama kuat. Satu versi yang populer, 2 versi yang tidak populer. Yang versi populer, Khadijah menikah dengan Rasulullah di usia 40 tahun. Kalau benar di atas usia 40 tahun Khadijah masih bisa memberikan Rasulullah 6 orang keturunan, maka ya Masya Allah Khadijah berarti memang secara fisik kuat ya untuk hamil dan melahirkan di atas usia 40 tahun. Tapi versi lain yang tidak populer, itu Khadijah menikah dengan Rasulullah di usia 28 tahun. Kalau benar Khadijah menikah dengan Rasulullah di usia 28 tahun, maka ya wajar dong kalau Khadijah bisa memberikan Rasulullah 6 orang keturunan yang sehat ya secara lahiran ya. Nanti yang laki-lakinya meninggal karena memang sudah lahir dan itu bukan karena ketidaksuburan dari bundanya. Pertanyaan kedua, Afwan Ustadz, yang resus tadi untuk perempuan pasangannya dengan resus apa? Tadi lagi kurang fokus, berarti sebelum menikah cek resus kita dengan calon kita. Kemudian bagaimana kalau resusnya tidak cocok, apakah perlu dibatalkan pernikahannya? Kalau misalkan perempuan resusnya negatif, ya sebenarnya laki-laki juga nanti harus cek dan ada resikonya ya kalau resusnya tidak sama. Tapi kalau untuk pernikahan biasanya lebih menitik beratkan pada perempuan dulu ya. Kalau misalkan perempuan resusnya negatif dan laki-lakinya positif, itu yang bahaya ya. Jadi kalau perempuan resusnya negatif, laki-lakinya positif, itu yang berbahaya. Kenapa bahaya? Karena tadi ya, ibunya akan mengira anaknya yang resusnya positif itu sebagai musuh, sebagai penyakit, sebagai benda asing yang nanti akan diserang lewat darah tali pusarnya, sehingga nanti anaknya akan meninggal dalam kandungan. Ya karena dianggap bukan bagian dari tubuhnya ya, bagian dari benda asing. Nah, saran saya kalau misalkan resusnya yang perempuan negatif, maka jangan dipaksakan menikah dengan laki-laki yang resusnya positif. Tadi ya, khawatir menjadi istrinya mandul ya, tidak bisa memiliki keturunan setelah hamil yang pertama. Hamil yang pertama pun resiko kegugurannya tinggi. Nah, oleh sebab itu bergabunglah nanti dengan komunitas resus negatif, dan kalau di kota-kota besar itu sudah ada komunitasnya ya. 1% itu kan banyak teman-teman ya. Anggap populasi di kota Jakarta 10 juta orang misalkan. Berarti 1% dari 10 juta orang kan 100.000 orang, itu kan banyak sekali ya. Kalau di Bandung anggap 3 juta orang, berarti kan ada 30.000 orang, banyak juga gitu kan. Gitu. Jadi silakan nanti bergabung dengan komunitas resus negatif dan nanti bisa memiliki keturunan tanpa perlu khawatir terganggu ya kesuburannya karena sesama negatif. Gitu teman-teman ya. Nah, terus berikutnya, Ustadz kalau datang bulannya lancar tiap bulan tapi maju dan mundur seminggu gitu, sehat nggak? Ini kayaknya istri saya yang bisa jawab. Silakan. Jadi teman-teman, haid itu ada masa normalnya, dan normalnya itu kira-kira 23 sampai 35 hari dari haid sebelumnya. Misalnya bulan ini haid tanggal 12, misalnya bulan April haid tanggal 12. Nah, nanti dihitung aja bulan Mei-nya itu haid tanggal berapa. Kalau dihitung dari hari ini sampai hari haid teman-teman berikutnya atau bulan Mei itu sekitar 23 hari sampai 35 hari itu insya Allah masih normal. Kalau lebih dari ini misalnya ternyata 40 hari atau misalnya 20 hari, berarti itu perlu kita cek gitu. Nggak ada salahnya perlu dicek ke dokter kandungan, karena ada beberapa teman saya juga yang kayak gitu yang ternyata siklusnya itu gak normal dan mereka memutuskan untuk datang ke dokter kandungan biar nanti juga kita tahu harus bagaimana biar haidnya itu normal. Karena haid normal ini penting banget teman-teman, dan ada terapinya juga kalau untuk orang-orang yang haidnya itu kurang normal. Ada yang perlu minum obat rutin setiap bulan buat bikin siklusnya itu nanti jadi normal. Ada yang kalau ada satu teman saya dia itu berat badannya berlebihan, lebih gitu kan. Udah lebih, dan itu ngaruh ke siklus haidnya dia. Akhirnya setelah dia datang ke dokter kandungan itu meminta dia untuk diet. Jadi nanti macam-macam terapinya seperti apa. Makanya kalau ternyata siklusnya
kurang dari 23 atau lebih dari 35 hari itu nggak ada salahnya kita ikhtiar buat datang ke dokter kandungan. Kayak gitu teman-teman. Ustazah. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Izin bertanya, apakah tes kesehatan itu pasti dilakukan oleh orang yang hendak menikah? Ini tidak semua ya, tidak semua tes sebelum nikah. Memang mayoritas sih baik-baik saja ya dengan tidak tes kesehatan. Cuman kan tadi ya mencegah supaya hal-hal tidak diinginkan itu tidak terjadi. Seperti resus, seperti penyakit-penyakit yang tadi yang disebutkan ya. Baiknya itu dites, apalagi kalau teman-teman punya kemampuan secara finansial ya. Walaupun memang realitanya mayoritas orang tidak tes sebelum menikah dan ya mayoritas orang baik-baik saja. Tapi kan tadi ya kita mencegah resiko kecil karena ini resikonya walaupun persentasenya kecil, tapi kalau terjadi itu hal yang sangat merepotkan. Gitu teman-teman, silakan ada yang mau tanya lagi. Ada yang mau open mic boleh, ada sedikit waktu. Kalau tidak ada akan kita tutup. Oh, ini ada lagi. Kalau Pak Sutri udah stop pengen punya anak, misalnya udah cukup tua, itu bagusnya KB atau enggak ya? Karena pernah dengar KB tidak bagus buat tubuh. Kalau tidak KB solusinya apa? Teman-teman, terkait dengan keluarga berencana, ini nanti ada materinya tersendiri ya di materi 21. Karena terkait dengan KB itu ada hal yang membuat KB itu jadi boleh, ada hal yang membuat KB itu jadi tidak boleh. Hal yang diantaranya membuat KB itu jadi boleh itu adalah karena urusan kesehatan ya, urusan kesehatan, menjaga jarak antara kakak dan adik karena memang supaya tidak rebutan ASI ya dan sebagainya. Tapi juga ada hal yang menyebabkan keluarga berencana tidak boleh. Jadi saya kira tidak dibahas malam ini karena tidak sesederhana itu jawabannya. Kalau malam ini kan kita fokus terkait dengan kesuburan. Kalau KB malah fokus supaya tidak subur kan, jadi kontras pembahasan pada malam hari ini. Baik, ini ada pertanyaan penggunaan sabun daun sirih. Ini silakan istri saya yang menjawab ya, kayaknya lebih paham. Bismillah, saya kurang ini juga ya, kurang mendalami kalau ini, tapi saya pernah konsultasi sama bidan sih soal ini, karena pernah juga gitu. Terus katanya lebih baik dihindari. Jadi udah paling bener itu kita membersihkannya cukup sama air aja, nggak perlu lagi pakai sabun, walaupun di situ iklannya misalnya sabun daun sirih untuk wanita bla 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 gitu kan dan lain sebagainya. Karena ada pH dan lain sebagainya yang katanya tuh nggak sesuai gitu, yang bisa merubah pH atau apa yang bikin nanti jadi bisa infeksi, bisa juga jadi ada bakteri dan lain sebagainya. Jadi lebih baik dihindari teman-teman, cukup sama air aja. Dan juga untuk perempuan itu menyedihkan banyak, tapi nanya tadi. Ya udah. Jadi waktunya takut gak cukup. Jadi lebih baik dihindari untuk pemakaian sabun dan lain sebagainya, udah pakai air aja yang bersih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ada KB alami adakah Ustadz? Jawabannya ada ya. Tapi tadi ya untuk urusan KB malam ini kita bukan membahas urusan KB. Nanti saja dibahas di materi ke-21 karena tadi ya malam ini kita membahas supaya perempuan dan laki-laki jadi subur. Kalau KB malah tujuannya kebalikannya dan jadi tidak sesuai dengan pembahasannya pada malam hari ini. Jawabannya tapi ada. Nanti insya Allah kita bahas di materi 21. Kemudian ini ada pertanyaan, apakah sel telur pada perempuan bisa habis apakah umur 45? Jadi jawabannya setiap perempuan itu biasanya punya sel telur kurang lebih dulu tuh guru saya mengajarkan 300 sampai 400 sel telur. 300 sampai 400 sel telur berarti 300 sampai 400 kali datang bulan. 300 sampai 400 kali datang bulan. Berarti kan itu kurang lebih 30 tahun sampai 40 tahun ya.
Soalnya nanti kalau misalkan hamil nanti akan tertunda karena kan sel telurnya tidak luruh ya. Nah, berarti kalau teman-teman misalkan usia baliknya 15 tahun, berarti anggap tambah 40 tahun, berarti bisa maksimal tuh 55 ya. Antara 45 sampai 55 kurang lebih angka kasarnya kayak gitu. Jadi apakah nanti sel telurnya bisa habis? Jawabannya bisa. Ketika sel telurnya habis, setelah itulah namanya disebut dengan menopause ya. Begitu teman-teman. Jadi silahkan dimanfaatkan usia mudanya mumpung masih banyak ya. Bisa yang ingin segera menikah, segeralah menikah. Baik, saya kira sudah panjang sekali sesi tanya jawabnya dan malam ini termasuk pertemuan kita yang paling lama ya. Masya Allah, biasanya jam 9.15, 9.10 udah beres, sekarang sudah jam segini, kita segera tutup saja. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kenapa? Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, tentu ilmu kami terbatas ya karena memang kami berdua bukan tenaga kesehatan secara formal ya, bukan tenaga medis ya. Teman-teman kalau mau tahu ilmu ini lebih dalam, silakan tanya ke ahlinya. Ya, walaupun tentu memang di internet Mbah Google sudah banyak penjelasannya, tapi tentu lebih bertanggung jawab jika yang menjelaskannya adalah tenaga medis. Baik, tadi kifaratul majelis sudah, kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustazah, Ustaz. Iya, wa iyyakum. Terima kasih semuanya.